Diburu Bayang-Bayang, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Langkah kaki itu berderap di teras rumah, disusul ketokan keras di pintu. Di sujud terakhir sholat maghribku, lantai terasa bergema menghantarkan derap langkah kaki itu ke telingaku. Lalu ku dengar suara langkah kaki Mbak Tika. Sudah pasti aku hafal langkah semua saudaraku dan ibuku. Kemudian telingaku menangkap suara pintu depan dibuka. "Selamat malam, Mbak. Bapak ada di rumah?" Terdengar suara laki-laki yang berat dan kaku. "Bapak sudah meninggal." Suara Mbak Tika tercekat. "Oh, maaf. Kalau begitu, siapa yang bisa kami jumpai?" "Ibu? Ibu ada? Mari Pak, silahkan masuk." "Terima kasih." Langkah Mbak Tika terdengar tergesa-gesa masuk ke ruang tengah. Ku selesaikan bacaan tahiyat akhirku dengan lebih cepat. Polisi. Ku dengar suara Mbak Tika lirih tersendat. Pintu kamar tempat aku sholat terbuka ke arah ruang tengah, sehingga bahkan napas tersengal Mbak Tika pun bisa kutangkap dengan jelas. Darahku tersirat. Jantungku berdegup kencang. Tanpa sempat melipat lagi, ku gulung saja mukena dan sajadahku, lalu menghambur keluar kamar. Ibu duduk terpaku di kursi. Ditatapnya Mbak Tika dengan air muka tegang. Mbak Rini yang juga ada di situ menatap ke ruang tamu dengan gelisah. "Oh, polisi? Ada apa?" Suara ibu terbata-bata. "Tidak tahu, Bu. Kita temui saja dulu." Dengan ditemani Mbak Tika, ibu pergi ke ruang tamu. Mbak Rini memandangku dengan mata bertanya. Aku menggeleng tanpa menjawab. Dari ruang tengah aku bisa melihat dua orang polisi yang duduk di ruang tamu. Aku mengambil tempat di samping Mbak Rini, mendengarkan percakapan ibu dengan kedua polisi itu. "Maaf Bu, kami mengganggu malam-malam. Benar di sini tinggal seorang yang bernama Marsudi alias Gudel?" "Marsudi? Iya Pak, tapi saya tidak tahu nama aliasnya. Setahu saya namanya Marsudi saja. Belum lama, baru kira-kira 2 bulan. Itu rumahnya di sebelah. Mereka menumpang kepada kami." "Ada apa Pak?" Ibu berbicara dengan hati-hati. "Begini Bu, tadi sore terjadi perampokan di toko emas di Jalan Ketandan. Kami berhasil membekuk 2 orang pelakunya, sementara yang 2 orang lagi sempat melarikan diri dan sampai sekarang masih buron. Salah seorang yang kami tangkap tewas tertembak setelah melawan dengan senjata tajam. Orang itu sudah lama menjadi incaran polisi karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Namanya Marsudi alias Gudel. Apakah keluarganya tinggal di sini juga?" "Marsudi tertembak. Mati." Kalimat itu berdengung-dengung di kepalaku, membuat lantai yang kuinjak terasa miring sehingga aku limbung. Ibu menyuruh Mbak Tika memanggil Warni. Mbak Rini menarik tanganku, menyeretku ke ruang tamu. Kami duduk di samping ibu. Tak berapa lama, Mbak Tika muncul dengan Warni di belakangnya.
Warni tampak begitu ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan beberapa kali ia mengusap matanya yang basah. Ibu segera meminta Warni duduk di sampingnya. "Ibu istri Marsudi?" salah seorang polisi itu bertanya. Warni mengangguk tanpa sanggup menjawab. Pandangannya kosong, ke-10 jemari tangannya tak henti saling meremas. "Kami minta ibu datang ke rumah sakit Sarjito untuk mengenali suami ibu." Polisi itu berkata lagi, lalu menoleh kepada ibu. "Sebaiknya ibu atau mbak ikut menemani." Ibu mengusap bahu Warni. "Tabahkan hatimu, Ning. Percayalah, Gusti Allah pasti akan menunjukkan jalan terang bagimu. Pasrahkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa." Ibu berusaha memompa kekuatan pada Warni yang tampak terpuruk seperti setumpuk kain lusuh. "Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja. Kami akan mengawal ibu berdua," salah seorang polisi itu berkata. Ibu menoleh kepada Mbak Tika. "Temani aku dan Warni ke rumah sakit. Rini dan Tuning biar siap-siap di rumah. Jaga Topo, jangan biarkan anak itu sendirian." Ibu dan Warni pergi naik becak, dikawal oleh kedua polisi yang berboncengan sepeda motor. Mbak Tika mengikuti di belakang dengan naik motor juga. Aku dan Mbak Rini melepas kepergian mereka sampai ke halaman. Ketika aku menoleh ke arah rumah Warni, kulihat Topo berdiri di dekat rumpun pisang. Mata anak itu menatap dengan nyala dendam ke arah dua polisi yang membawa ibunya. Lalu tiba-tiba mata itu beralih ke arahku. Darahku tersirat bersirobok dengan mata yang tajam, hitam, berkilat-kilat dan penuh dendam itu. Segera aku berbalik masuk ke dalam rumah. Mbak Rini bergegas mengikuti aku. Aku dan Mbak Rini duduk berdua di ruang tengah. Bingung, galau, dan tak tahu harus berbuat apa. Aku seperti dicekik mimpi buruk, ingin bangun tapi seluruh tubuhku tak mampu bergerak. "Pergilah ke rumah Warni, beritahu Topo." Mbak Rini akhirnya punya inisiatif. Tidak, aku tak mau. Kau saja yang ke sana." Aku ketakutan. Sungguh mati, aku tidak berani bertemu dengan Topo. Kami saling mendorong agar pergi ke rumah Warni. Tapi karena aku bergeming, tak sedikit pun bergerak, akhirnya Mbak Rini yang mengalah, pergi ke rumah Warni. Hanya sejenak, ia sudah muncul kembali di ruang tengah, di mana aku duduk kaku seperti kucing jelek yang diawetkan dengan air keras. Topo tidak ada di rumahnya. Padahal waktu kami mengantar ibu dan Warni hingga ke teras, anak itu berdiri di depan rumahnya. Aku dan Mbak Rini terbangun dari kebekuan ketika terdengar suara banyak orang bercakap-cakap di halaman rumah. Para tetangga. Pasti mereka melihat ketika dua orang polisi datang ke rumah kami, dan kemudian ibu beserta Warni dan Mbak Tika pergi beriringan dengan dikawal polisi. Peristiwa luar biasa itu pastilah telah mendorong mereka datang berkumpul untuk memuaskan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. "Kita harus keluar menemui tetangga," Mbak Rini berkata. Memang, kami pun berdiri dan keluar ke halaman rumah. Para tetangga terdiam ketika melihat aku dan Mbak Rini muncul. "Ada apa, Jeng Tuning? Kemana Bu Satrio pergi?" Pak Handi, tetangga yang tinggal di depan rumah kami, bertanya mewakili warga yang menunggu penuh ingin tahu. Aku mencoba menjawab dengan tenang.
Polisi mengatakan Marsudi tertembak waktu sedang merampok toko emas di Jalan Ketandan. Ibu bersama Mbak Tika dan Yuwarni sedang ke rumah sakit Sarjito untuk melihat apa betul itu jenazah Marsudi atau bukan. Orang-orang berseru kaget. Aku ikut kaget, menyadari kebodohanku terlalu cepat mengatakan hal yang semestinya bisa kami simpan dulu. Mengapa aku tidak mengatakan saja bahwa Marsudi mengalami kecelakaan? Mati tertembak polisi ketika merampok. Aduh, horor yang sungguh mengerikan. Seharusnya aku tak mengatakan seperti itu. Apa boleh buat? Dalam keadaan galau, aku tak sempat lagi berpikir taktis. Sejak dulu saya sudah menduga Marsudi itu anggota komplotan penjahat. Pak Handi berkata, "Iya, saya juga pernah melihatnya mondar-mandir di Malioboro. Untuk apa lagi kalau bukan cari mangsa?" Bapak yang lain entah siapa menimpali. Dan waktu 3 bulan menghilang itu, kemana lagi kalau bukan mendekam di penjara? Aku yakin itu suara Bu Pardi, juragan kerupuk yang tinggal di belakang rumah kami. Iya ya, syukurlah akhirnya ia gak enak juga rasanya punya tetangga penjahat. Apalagi saya ini, Jen. Rumah kan sering sepi. Mana di rumah banyak barang-barang mahal, oleh-oleh suami saya kalau pergi ke luar negeri. Itu pasti Bu Anneke yang tak pernah bosan menceritakan perjalanan dinas suaminya ke negeri ini dan negeri itu. Padahal setiap orang sudah pegal telinganya mendengar cerita itu berkali-kali. Tapi kasihan Warni dan anaknya loh Mbak Yu. Coba kalau Mbak Yu atau saudara Mbak Yu yang mengalami seperti ini. Bu Surti yang sejak tadi berdiam diri urun suara. Jen, jangan sembarangan. Keluarga saya, suami saya, kami semua orang baik-baik, orang terhormat, terpandang. Jeng Surti jangan menghina kami. Bu Anneke naik pitam. Loh, siapa yang menghina? Saya tahu keluarga Mbak Yu Anneke semuanya orang-orang terhormat dan berpangkat. Saya kan cuma mengandaikan supaya Mbak Yu jangan semena-mena terhadap orang seperti mereka. Marsudi mungkin memang jahat, tapi Warni dan Topo kan tidak. Bu Surti tak mau kalah gertak. Jen kira Warni tidak tahu pekerjaan suaminya. Siapa tahu dia malah ikut mendukung. Coba saja, kalau kita tanya, dia kan selalu bilang suaminya kerja di bengkel. Bengkel apa? Ya bengkel bongkar etalase toko dan dompet orang. Bu Anneke makin terbakar. Memang harus begitu Mbak Yu. Istri harus selalu menutupi keburukan suami di mata orang lain. Bukan malah membeberkan aibnya. Baru di belakang orang lain, suami dinasehati. Medan pertempuran rupanya sudah berkobar di halaman rumah kami. Watak berbagai manusia muncul tanpa basa-basi, membuka apa yang tersimpan di dalam pikir dan hati. Kepalaku berdenyut-denyut dan telingaku berdengung menyakitkan. Sudahlah, sudah. Sekarang yang penting kita bantu mereka yang sedang kesusahan. Sedikit banyak kesusahan ini kan menimpa Bu Satrio juga. Suara teduh Bu Handi meredakan suasana panas yang dikobarkan Bu Anneke dan Bu Surti. Sebuah becak berhenti di depan rumah. Ibu dan Warni turun, disusul Mbak Tika yang menaiki sepeda motornya. Celoteh para tetangga seketika lenyap. Mereka diam menunggu ibu masuk ke halaman. Ibu menatap semua orang yang berkumpul, menganggukkan kepala.
Bu Handi perlahan mendekati ibu. "Bagaimana, Bu?" Suara Bu Handi lirih. "Marsudi meninggal tertembak polisi. Sungguh, saya tidak menyangka akan jadi seperti ini." Ibu berkata sambil menghela napas. "Lalu bagaimana dengan jenazahnya?" Pak Handi bertanya. "Baru boleh diambil besok pagi. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua tidak keberatan, saya mohon bantuan untuk mempersiapkan segalanya. Bagaimanapun juga, sebagai sesama manusia, kita wajib merawat jenazahnya sebagaimana mestinya." Ibu berkata. Kami tinggal di pemukiman yang masih memiliki gotong royong tinggi. Dalam sekejap, para tetangga mempersiapkan rumah Warni. Rumah berdinding bambu yang sempit itu sudah bersih dihampari tikar. Beberapa lelaki duduk di ruang depan, berbincang-bincang dengan suara rendah. Di ruang dalam, beberapa wanita duduk bersama kami. Warni terpuruk di sudut, ucat tak berani mengangkat wajahnya. Sesekali ia mengusap matanya dengan kain lusuh entah apa. Topo bersila di sampingnya. Wajah anak itu beku tanpa ekspresi. Aku duduk sejauh mungkin darinya. Bulan di langit temaram tersaput awan. Pohon-pohon nangka dan pohon mangga di halaman rumah kami tampak menjulang dalam kehitaman. Malam kian larut, ditandai dengan cicit burung malam yang menyayat. Lewat tengah malam, kami pulang ke rumah untuk istirahat. Beberapa lelaki tetap berjaga di rumah Warni, menunggu pagi tiba. Tidurku sangat gelisah. Berulang kali aku menggeragap, terjaga dari tidur yang tak benar-benar lelap. Mimpiku seram dan mengerikan. Seorang lelaki terkapar di depan sebuah toko dengan darah menggenang di sekeliling tubuhnya. Aku terlonjak bangun. Peluh membasahi wajah dan punggungku. Berkali-kali aku mengucapkan istighfar, memohon perlindungan kepada Allah. Perlahan-lahan aku menemukan ketenangan dan terlelap sebentar sebelum terbangun lagi oleh azan subuh. Para pelayat berdiri memenuhi halaman rumah. Keranda yang ditutup kain putih dan beberapa untai bunga sudah diangkat, siap diberangkatkan. Pak RT berdiri tidak jauh dari keranda, mengucapkan kata pelepasan. Warni berdiri menunduk di samping ibu. Aku berdiri jauh di belakang para pelayat, bersandar ke dinding rumah. Alangkah singkatnya hidup manusia. Alangkah mudahnya berakhir. Seberapa jauh sesungguhnya batas antara hidup dan mati. Sepanjang masa sekarat yang bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, atau sedetik saja. Sebatas kulit dan tulang, darah dan daging. Payung tinggi yang meneduhi bagian kepala keranda mulai bergerak keluar halaman. Aku tak bergerak, sebagaimana hatiku yang beku dalam keluh. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.